Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 603. Siapa kamu? Kapan kaisar kegelapan sepertimu muncul di dunia gelap? Apakah kamu masih memiliki keberuntungan kaisar kegelapan di bawah komandomu? Siapa kamu? Tanpa menunggu Xiao Su berbicara, Tianxia di sisi lain juga mengembunkan segel kekaisaran gelap di dalam tubuhnya, dan langsung bertabrakan dengan segel kekaisaran di Yue. Bang! Segel kekaisaran gelap di Yue, meskipun auranya lebih kuat, masih tersingkir. Ang! Pada saat ini, naga emas keberuntungan nasional Tianxia, puncak dinasti kekaisaran, menyapu segel matahari kekaisaran dinasti kekaisaran kegelapan yang tersisa dengan satu ekor. Boom! Ketika semua segel besar kerajaan kegelapan di segala arah dihancurkan. Matahari kaisar, bulan kaisar, bintang kaisar, dan bayangan jalan tuan di atas kepala ditekan tanpa halangan apapun. Untuk sementara waktu, kaisar matahari, kaisar bulan, kaisar bintang, kaisar Chen, dan 4 kaisar kegelapan, tidak peduli bagaimana mereka melawan, kekuatan mereka sendiri langsung ditekan ke tingkat yang lebih rendah tingkat ketiga. Tuasnya periode pertengahan kesengsaraan. Ini adalah hasil dari pemanggilan dan berkah mereka sendiri dari takdir nasional kerajaan kegelapan, jika tidak, mereka akan jatuh ke tingkat tahap awal 3 kesengsaraan. Masalah. Diri dan di Yue, 2 kaisar kegelapan terkuat, saling memandang dan melihat tatapan serius di mata satu sama lain. Kekuatan dari 4 orang suci di tahap tengah dari 3 kesengsaraan akan melawan orang-orang kuat di puncak 3 orang suci di tahap akhir dari 3 kesengsaraan. Tidak ada cara untuk melawan ini. Keempatnya sangat diperlukan saat ini. Tapi ini belum berakhir. Saat berikutnya, Xiao Tianz dan dunia, 2 generasi penguasa kuil surgawi, menghadapi 4 kaisar kegelapan pada saat yang sama, menutupi 2 aula kuil surgawi dengan hantu. Kuil surgawi, hancurkan. Kuil surgawi, hancurkan. Berdengung. Untuk sesaat, bayangan 2 aula kuno dan megah menekan kaisar matahari, kaisar bulan, kaisar bintang, dan kaisar Chen pada saat yang bersamaan. Sosok mereka berempat menjadi lesu. Boom, boom, boom. Momentum Xiao Tianz, Xiao Su, dan Tianxia dari 3 arah di sekitar diri dan lainnya terkonsentrasi hingga ekstrim. 3 bayangan mengesankan yang menutupi langit dan bumi muncul, menutup area tersebut sepenuhnya dalam sekejap. Tidak mudah bagi diri dan 4 kaisar kegelapan lainnya untuk melarikan diri. Xiao Su mengambil langkah ke depan, dan pedang hitam sepanjang lebih dari 2 meter muncul di tangannya. Aura puncak 3 kesengsaraan meledak dari tubuhnya, dan dia berteriak bunuh. Tianxia dan Xiao Tianz di sisi lain juga mengumpulkan seluruh kekuatan mereka pada saat yang sama untuk menyerang yang terlemah dari 4 kaisar kegelapan. Pertahanan. Bergabunglah. Atur formasi matahari, bulan dan bintang. Melihat ini, Kaisar Matahari dan Kaisar Yue meraung dengan ganas. Bas. Kemudian, segera, sebuah bola hitam besar yang melilit mereka berempat muncul di kerutan di sekitar tubuh Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, Kaisar Bintang, dan Kaisar Chen. Bang! Dan hampir tepat setelah 4 kaisar kegelapan mengatur segalanya. Serangan dari Xiao Tianz dan 2 pria lainnya juga tiba di depan mereka. 3 serangan yang sangat kuat mendarat langsung pada bola di luar 4 kaisar kegelapan di tengah. Dengan suara keras, bola gelap itu pecah berkeping-keping. Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, Kaisar Bintang, Kaisar Chen, dan 4 kaisar kegelapan di dalamnya semuanya menyemburkan seteguk darah hitam. Kekuatan mereka ditekan saat ini, dan tubuh mereka tertahan oleh bayangan 2 aula. Ayo lagi. Momentum Xiao Tianz seperti pelangi. Dia menarik napas dalam-dalam dan langsung terhubung ke energi lebih dari 3000 set formasi matahari sengit di bawah. Kemudian, bersama Tianxia dan Xiao Su, mereka bertiga menebas bola gelap dari 3 arah lagi. Boom! Kali ini, setelah mereka bertiga menebas dengan seluruh kekuatan mereka pada saat yang sama, 4 kaisar kegelapan, Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, Kaisar Bintang, dan Kaisar Chen, di dalam bola gelap, tiba-tiba terpaksa memisahkan. Xiao Tianz dan Tianxia dengan cepat menggunakan hantu dari 2 kuil surgawi untuk menahan Kaisar Yue dan Kaisar Matahari yang terkuat. Kemudian mereka berdua mengabaikan Kaisar Xing dan langsung bergabung untuk menyerang Kaisar Chen yang terluka paling parah dengan seluruh kekuatan mereka. Bunuh di Chen. Xiao Tianz mengedipkan mata pada Xiao Su di kejauhan dan berteriak. Xiao Su juga langsung mengerti dan membidik Di Chen dengan pedang. Tidak. Di Chen meraung. Menghadapi serangan penuh dari 3 orang kuat, dia langsung membakar Dao Yun dan bergegas menuju Di Sun dan Di Yue. Kaisar Bintang di kejauhan juga dengan cepat kembali menyelamatkan. Tapi saat Xiao Tianz, Tianxia, dan Xiao Su hendak bergegas menuju Di Chen. Ketiganya berbalik pada saat yang sama, dan 3 lampu pedang yang sangat kental tiba-tiba menyerang Kaisar Xing. Boom! Akibat dari ketiga orang yang tiba-tiba mengubah target serangan mereka adalah Kaisar Bintang tidak siap sama sekali, atau tidak menyangka bahwa ketiga orang itu akan membunuhnya. Tubuh gelapnya langsung diledakkan di tempat oleh Xiao Tianz dan yang lainnya. Tidak, Kaisar Yue dan Kaisar Matahari, terikat oleh bayangan 2 ruang ilusi di kejauhan, meraung. Dia bergegas keluar. Pedang panjang di tangan mereka juga mengenai punggung Tianxia dan Xiao Su.
Uff. Xiao Su dan Tianxia keduanya menahan serangan dengan paksa di saat yang sama, dengan bekas darah muncrat dari mulut mereka. Tapi tidak masalah, tubuh gelap Kaisar Star telah dihancurkan. Bas. Segera, tubuh Kaisar Star mulai mengembun lagi. Namun tak lama kemudian mereka dibombardir lagi oleh Xiao Tianx dan yang lainnya. Ketika tubuh Kaisar Bintang meledak, bayangan jalan gelap muncul di kehampaan. Lampu pedang Tianxia, Xiao Su dan Xiao Tianx dengan panik menyerang bayangan jalan Kaisar Bintang. Bang! Kakak-kakak! Setelah suara pemicu sakit gigi keluar, bayangan jalan gelap Kaisar Bintang dipotong-potong oleh mereka bertiga. Telan. Xiao Su dan Tianxia masing-masing mengambil sebagian besar bayangan gelap dan menelannya langsung ke dalam tubuh mereka. Luka yang baru saja ditimbulkan diri dan Di Yue pada mereka langsung dikembalikan ke keadaan semula, dan aura mereka menjadi sedikit lebih kuat pada saat ini. Mundur. Xiao Tianx menyerang dengan satu pukulan, dan satu orang menghentikan diri, Di Yue dan Di Chen, yang kekuatan tempurnya telah menurun, memimpin Xiao Su dan Tianxia, dan sekali lagi mundur dari jangkauan yang diselimuti oleh bayangan kedua aula. Bas. Dan ketika Xiao Tianx dan yang lainnya keluar, mereka menemukan tempat yang sama di mana tubuh Kaisar Sing diledakkan dua kali. Tubuh gelap Kaisar Bintang akhirnya memadat lagi. Hanya saja kali ini, setelah Kaisar Sing memasang kembali tubuhnya, ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Baru saja, lebih dari 2/3 Dao Yun of the Dark Avenue miliknya direnggut oleh Xiao Su dan Tianxia. Terlebih lagi, setelah dipukuli dua kali, luka Kaisar Star menjadi sangat serius. Pada saat ini, meskipun ia dapat memadatkan tubuh kegelapan lagi, ia hanya akan memiliki kekuatan tahap awal kesengsaraan kedua. Dan ini karena Kaisar Star sendiri adalah seorang kaisar gelap di dunia gelap. Kaisar besar kekaisaran kegelapan manapun diberkati oleh keberuntungan dunia. Jauh lebih mudah untuk dibunuh. Dengan kata lain, misalnya, Kaisar Kegelapan di tahap awal 3 kesengsaraan jauh lebih sulit dibunuh daripada Komandan Kegelapan di tahap awal 3 kesengsaraan. Untuk lebih jelasnya, misalnya, 5 hari yang lalu, sekelompok pembangkit tenaga listrik teratas mengepung dan membunuh Di Xie, tetapi Di Xie, yang berada di puncak tahap awal 3 kesengsaraan, melarikan diri begitu lama. Tapi sekarang, ketika Tianxia dan Xiao Su melakukan serangan mendadak di medan perang darat di bawah untuk membunuh 4 Komandan Kegelapan Kerajaan Kegelapan di tahap awal 3 kesengsaraan, itu jauh lebih sederhana. Itu pada dasarnya hanya menghancurkan kristal jalur gelap di tubuh lawan. Tapi tidak peduli apa, Kaisar Bintang, yang auranya telah turun ke tahap awal kesengsaraan kedua, hancur total di medan perang intensitas tinggi saat ini. Dalam bayang-bayang dua aula kuil surgawi, ekspresi wajah Kaisar Matahari dan Kaisar Yue sangat sulit dilihat. Kaisar Bintang, sia-sia. Pada saat ini, di atas kepala 4 Kaisar Kegelapan, masih ada penindasan terhadap Tuan Dao. Dan saat Xiao Tianx menjadi lebih kuat dan menghubungkan lebih banyak formasi liang, kekuatan penekan dari Overlord Dao menjadi lebih kuat. Xiao Su, Tianxia, dan Xiao Tianx masih memegang pedang panjang. Aura mereka bertiga telah kembali ke puncaknya, dan mereka berkembang setiap saat. Sebelumnya, Xiao Su dan Tianxia berada di medan perang darat di bawah, dan masing-masing dari mereka melahap 1,5 patung pembangkit tenaga listrik kegelapan di tahap awal 3 kesengsaraan. Baru saja menelan sepertiga lagi dari Dark Dao Yun dari Emperor Star. Pada saat ini, aura keduanya telah mencapai puncak tahap akhir 3 kesengsaraan yang menakutkan. Dengan kata lain, kekuatan bertarung Xiao Su dan Tianxia saat ini tidak jauh lebih buruk dari Kaisar Yue di masa kejayaannya. Ketika keduanya dicerna sepenuhnya, mereka pasti akan sebanding dengan Kaisar Sun. Sebanding dengan Kaisar Matahari, Kaisar Kegelapan terkuat di puncak 3 kesengsaraan. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Tianx di antara ketiganya. Dengan kata lain, di medan perang di dunia ini, dengan restu dari orang terkuat di dunia ini dan restu dari dinasti Kekaisaran Tianxia, Xiao Tianx adalah orang yang memiliki kekuatan tempur dan kekuatan terkuat. Daya tahan terlama. Eksistensi terlama. Untuk sementara waktu, ketika total 7 kekuatan besar dari kedua belah pihak melakukan konfrontasi skala penuh untuk pertama kalinya, kedua belah pihak berhenti sejenak. Diri dan yang lainnya mencoba mencari cara sambil memulihkan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Xiao Tianx bahkan tidak terlalu cemas. Fakta bahwa Tianxia dan Xiao Su datang untuk bergabung dalam pertempuran berarti pihak dunia memiliki keunggulan mutlak di medan perang darat. Jadi sekarang, semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak kekuatan tempur yang dapat dimobilisasi Xiao Tianx. Dan ada satu hal lagi. Sekarang di pihak Kaisar Kegelapan, setelah Kaisar Bintang dihapuskan, hanya mereka bertiga, Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, dan Kaisar Chen yang tersisa. Di medan perang tingkat atas, kekuatan tempur awal Yizun dan 2 kesengsaraan bisa dikatakan hampir tidak ada. Xiao Tianx mencibir dan berkata, haha, 3 lawan 3. Tianxia menjilat bibirnya, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Pertarungan hari ini jauh lebih menyenangkan daripada saat dia bertarung sendirian di dunia gelap 2000 tahun yang lalu. Xiao Su tetap sangat tenang dan berkata dengan dingin, lanjutkan. Setelah Xiao Su selesai berbicara, dia bergegas masuk dengan kilatan tubuhnya, dan kali ini dia bergegas menuju lawannya, diri, yang terkuat dan paling berpengetahuan. Xiao Tianx dan Tianxia tidak berbicara omong kosong dan bergegas masuk bersama. Segera, di tengah medan perang, ledakan dahsyat terdengar lagi.
Di tengah medan perang, segel besar kerajaan kegelapan diledakkan satu demi satu, dan akhirnya terjadi ledakan keras. Dalam keputusasaan, Kaisar Bintang menghancurkan dirinya sendiri. Awan jamur hitam besar muncul di tengah medan perang, dan Xiao Su, Xiao Tians, dan semua orang di dunia terguncang. Dan ketiganya mengalami beberapa luka. Xiao Tians dan yang lainnya mengerutkan kening. Bukan hanya energinya sendiri yang baru saja meledak dari Kaisar Bintang. Dia juga meledakkan semua keberuntungan dinasti Kekaisaran Kegelapan di bawah komandonya. Itu sebabnya Xiao Tians dan yang lainnya dibombardir. Dan saat bintang Kaisar hancur total, bayangan dua kuil surgawi yang menyelimuti Kaisar Matahari dan lainnya juga hancur. Pada titik ini, bencana besar dinasti Kekaisaran Tianxia telah berkembang hingga saat ini, dan dinasti Kekaisaran Kegelapan akhirnya mengalami jatuhnya Kaisar Kegelapan di akhir bencana ketiga. Wosh wosh. Di tengah ledakan, meskipun Kaisar Xing telah mengarahkan semua energi penghancuran dirinya ke Xiao Tians dan yang lainnya di saat-saat terakhir. Namun Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, dan Kaisar Chen masih terpengaruh sampai batas tertentu. Pada saat ini, tiga Kaisar Kegelapan yang tersisa terengah-engah, dan ada lebih dari selusin luka di tubuh gelap mereka. Hati tiga Kaisar Kegelapan, Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, dan Kaisar Chen, menjadi semakin pahit. Bintang Kaisar telah sepenuhnya jatuh. Bahkan segel besar dinasti Kekaisaran Kegelapan di bawah komando mereka telah hancur. Kekuatan penekan Overlord Wei Xiaotians di atas kepalanya menjadi semakin kuat. Setelah mengamati situasi di kedua sisi, diri mengedipkan mata pada Di Yue dan Di Chen. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita terus berjuang seperti ini, mereka semua akan mati di sini hari ini. Jadi sebelum ledakannya benar-benar hilang, Di Yue dan Di Chen berencana untuk melarikan diri. Namun saat berikutnya, hampir tidak ada waktu bagi diri dan yang lainnya untuk bergerak. Tiba-tiba, awan gelap di bawah semuanya menghilang, dan matahari kecil muncul di awan, dan jumlahnya semakin banyak, dan cahayanya menjadi semakin kuat. Saat ini, kedua belah pihak telah bertempur hingga saat ini, dan pertarungan di medan perang darat akhirnya telah berakhir. Di pihak pasukan kegelapan, semua orang gelap yang kuat yang merupakan raja ke atas terbunuh. Jutaan legiun gelap yang tersisa, tidak dapat menunggu instruksi dari 4 kaisar kegelapan, terutama jutaan legiun gelap di bawah Kaisar Bintang, menjadi gila setelah merasakan bahwa kaisar mereka telah jatuh. Hasilnya, para ahli top dunia dengan cepat terhubung dengan semua formasi liang. Sebanyak 8.000 set formasi Fierce Sun dipadatkan. Artinya, di tengah awan, terdapat lebih dari 8.000 matahari kecil yang muncul saat ini. Di bawah tiga kaisar kegelapan, jaring raksasa besar terbentuk. Saat berikutnya, Xiao Tians, Di Yue dan Di Chen di atas awan melihat pemandangan yang mengejutkan mereka semua. Pada saat ini, di bawah awan, satu demi satu, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini meledak dengan seluruh kekuatan mereka, seperti tetesan hujan, seperti bintang, membubung menuju medan perang di atas. Formasi matahari api, kumpulkan. Yang Siam raung, dan tiba-tiba 8.000 set formasi matahari sengit, dengan lebih dari 8.000 matahari kecil, menyelimuti medan perang tempat Xiao Tians dan yang lainnya berdiri dari segala arah. Seperti sebuah bola besar, bola itu menyelimuti tiga kaisar kegelapan yang tersisa. Bayangan momentum Xiao Tians diintegrasikan ke dalam pusat lebih dari 8.000 set formasi liang, dan kemudian naga takdir nasional Kekaisaran Tianxia juga diintegrasikan ke dalam formasi liang. Saat berikutnya, setelah merasakan kekuatan pemblokiran formasi liang, Xiao Tians berkata dengan dingin kepada diri dan yang lainnya, "Sekarang, bisakah kamu masih melarikan diri?" Bab 604. Tiga Kaisar, Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, dan Kaisar Chen, dikelilingi oleh deretan matahari yang terik ratusan mil jauhnya di tengahnya. Kapan Kaisar Kegelapan tertinggi mereka di dunia gelap berakhir seperti ini hari ini, dikepung oleh sekelompok orang kuat di dunia ini. Dan dia masih terkepung di dalam sangkar. Wajah diri suram seperti air, dan dia menatap Xiao Tians. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa mengerahkan kekuatannya, tetapi dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya hingga memasuki tahap tengah tiga kesengsaraan. Dan seiring berjalannya waktu, di luar, setelah Xiao Tians menerima berkah lebih dari 8.000 set formasi liang, kekuatan penekan dari Tuan Dao menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, efektivitas tempur yang dapat dilakukan diri dan lainnya masih menurun. Di Yue menarik napas dalam-dalam, mengepalkan pedang pertempuran di tangannya, dan berkata, "Keluar dari pengepungan, kembali ke dunia gelap dengan segala cara, jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati. Medan perang ini terlalu tidak menguntungkan bagi kita." Di Chen juga mengangguk dan menatap matahari yang sangat besar di atas kepalanya. Seiring berjalannya waktu semakin mendekati tengah hari, dan begitu tengah hari tiba, energi matahari yang sangat besar di langit akan mencapai puncaknya. Penindasan terhadap mereka akan lebih parah lagi. "Breakout! Bunuh!" Teriak diri, mengembunkan seluruh kekuatannya, dan bergegas menuju posisi Henry. Begitu sosok diri bergerak, dunia yang menjaga di sana terkena serangan yang berada di puncak tahap akhir tiga kesengsaraan dan jatuh di depan diri. Boom! Diri mengayunkan pedangnya untuk melawan, tapi sekarang dia hanya bisa mengerahkan kekuatan tahap tengah tiga kesengsaraan, dan tidak bisa bersaing dengan dunia sama sekali.
Tubuh itu langsung terlempar. Bergandengan tangan. Serang bersama. Diri meraung setelah dipukul mundur oleh Tianxia. Di Yue dan Di Chen tidak berani ragu dan muncul di belakang diri dalam sekejap, mentransfer seluruh kekuatan mereka ke tubuh diri. Kemudian mereka bertiga kembali bergegas menuju ke arah Henry. Namun saat berikutnya, Xiao Su dan Tianxia bergabung bersama, ditambah puncak 5 dewa dan 2 kesengsaraan di kuil surgawi. Bersama-sama mereka menyerang diri dan 3 lainnya. Boom! Di Sun, Di Yue, Di Chen dan yang lainnya sekali lagi diledakkan kembali. Tidak ada cara untuk keluar. Tianxia, yang berada di puncak bencana ketiga, bergabung dengan Xiao Su, yang berada di level yang sama. Tanpa Xiao Tians mengambil tindakan, dia telah menekan mereka secara langsung dalam hal kekuatan. Uff! Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, Kaisar Chen, 3 kaisar kegelapan, mahkota kekaisaran di kepala mereka semuanya hancur berkeping-keping, rambut hitam mereka berkibar dengan cara yang sangat memalukan, dan darah hitam muncrat dari ketiganya. Mereka. Tianxia menoleh dan menatap Xiao Tians, yang tidak bergerak dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Xiao Tians, "Tians, ayo pergi bersama dan bunuh mereka semua." Xiao Su juga mengangguk setuju. Seperti dunia, dia tidak mengerti apa yang salah dengan Xiao Tians. Kesempatan yang bagus, pergilah bersama dan bunuh ketiga kaisar kegelapan di depan Anda. Meskipun pada akhirnya, Kaisar Matahari, Kaisar Yue, dan Kaisar Chen mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri. Orang-orang kuat di dunia mereka saat ini mungkin juga terluka parah, dan banyak orang mungkin meninggal atau terluka. Tapi bagi Tianxia dan Xiao Su, lebih baik yang lemah mati sedikit. Tetapi bahkan jika sekelompok orang kuat mati di dunia ini, 3 kaisar kegelapan akan jatuh. Kesepakatan ini bukanlah kerugian tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, bukan. Namun perbedaan antara dunia dan Xiao Tians adalah Xiao Tians telah bertarung sampai sekarang, dan orang-orang kuat di beberapa pihak rela mati selama mereka bisa. Yang terbaik adalah membunuh ketiga diri tanpa kehilangan apapun. Pada saat ini, diri, yang mendengar perkataan Tianxia, bergetar di dalam hatinya, dan dengan cepat menoleh ke arah Xiao Tians dan berteriak, "Xiao Tians! Jangan dorong kami, jika kamu mendorong kami bertiga akan meledakkan diri di Xiajing. Biarpun kalian, tak satu pun dari mereka bisa mati, tapi aku ingin melihat berapa lama yang tersisa bisa bertahan." Tianxia dan Xiao Su mengerutkan kening setelah mendengarkan kata-kata diri. Keduanya memandang Xiao Tians dengan serius. Menunggu keputusan Xiao Tians. Saat berikutnya, sebelum Xiao Tians dapat berbicara, Qin Wu, yang berdiri di sampingnya, berkata, "Tians, jangan khawatirkan kami orang tua, para senior di dunia benar. Bunuh ketiga kaisar kegelapan ini dengan segenap kekuatanmu kekuatan. Bahkan jika kita dikuburkan bersama mereka, tidak masalah. Tians, tetua agung benar, jangan khawatirkan kami. Bunuh mereka semua." Yan Xiaobei juga dengan cepat berbicara kepada Xiao Tians. Semua lelaki tua dari bekas Departemen Perang Tianxia memandang Xiao Tians tanpa rasa takut. Mereka adalah 3 kaisar kegelapan, kita tidak bisa membiarkan mereka tetap hidup. Mata Xiao Tians sangat dalam, dia menatap diri, mengangguk, tersenyum dan berkata, "Oh, hanya kalian bertiga binatang yang terperangkap. Oke, kalau begitu mari kita hancurkan diri sendiri sekarang. Ayo, hancurkan diri sendiri, aku akan menunggumu." Petik 2. Xiao Tians mencibir di wajahnya. Seorang pria kuat yang telah berkultivasi ke tingkat kaisar kegelapan bahkan lebih takut mati. Mereka tidak akan menghancurkan diri sendiri sampai mereka benar-benar putus asa. Benar saja, Xiao Tians benar. Mata Kaisar Matahari, Kaisar Yue, dan Kaisar Chen berkedip-kedip, tetapi mereka tidak berani meledakkan diri. Hati mereka bertiga dipenuhi kengganan yang tak ada habisnya. Tinjunya terkepal erat. Setelah beberapa saat, Di Yue menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Xiao Tians, "Tuan Kuil Surgawi. Biarkan ketiga saudara kita pergi, dan kami akan memberimu semua takdir nasional dan keberuntungan dari 3 kaisar kegelapan di bawah komando kami. Apa menurutmu?" Xiao Tians tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak peduli apa, aku akan membunuhmu. Nasib kerajaan kegelapan di bawah komandomu juga akan menjadi milik kami. Mengapa aku harus memberimu kesempatan untuk melakukan serangan balik?" Ketika Di Yue ingin mengatakan sesuatu lagi, diri berkata dengan wajah muram, "Tidak ada lagi pembicaraan. Aku akan meledakkan nasib kekaisaran dan negara nanti. Ayo lanjutkan." Di sana, Xiao Tians memandang dunia sambil tersenyum dan berkata, "Senior, jangan terburu-buru dan konsumsi energi mereka secara perlahan. Jika mereka bertiga menghancurkan diri sendiri bersama-sama sekarang, itu akan sangat merepotkan. Pokoknya, situasinya sudah diputuskan sekarang. Ini masalah menghabiskan lebih banyak waktu, oke?" Tianxia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, Anda adalah pemimpin pertempuran ini, Anda yang memutuskan." Xiao Su di sisi lain juga mengangguk dengan wajah dingin, aura gelap muncul dengan keras dari tubuhnya. Tang Yun, yang berada di belakang Xiao Tians, terus memandang Xiao Su dengan ekspresi yang sangat rumit, namun Xiao Su tidak pernah memandang Tang Yun dari awal hingga akhir. Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, dan Kaisar Chen dikelilingi oleh semua orang. Ekspresi wajah ketiga orang itu sangat jelek. Xiao Tians memberitahu mereka bertiga rencananya secara langsung.
Itu hanya menghabiskan energi mereka bertiga. Tentu saja, akan sangat mudah bagi mereka bertiga untuk memecahkan situasi sekarang, yaitu mereka akan meledakkan diri bersama tanpa ragu-ragu. Namun tak satu pun dari ketiganya yang mampu melakukannya. Serang. Diri meraung, dan tiga kaisar agung kaisar kegelapan mulai bergabung untuk menyerang dari luar. Ledakan. Boom. Ketika ketiga kaisar dan yang lainnya bergegas ke tepi formasi Liang, ketiga kaisar kegelapan berteriak kepada kaisar. Nasib dinasti kekaisaran di bawah komando Di Chen langsung meledak. Energi takdir nasional dinasti kekaisaran yang gelap diledakkan, langsung merobek formasi matahari yang terik. Bas. Xiao Tians, Tianxia, dan Xiao Su tiba-tiba muncul di tempat diri dan tiga lainnya meledakkan nasib negara. Sebuah perisai besar muncul di depan Xiao Tians dan tiga lainnya. Di bawah upaya gabungan Tianxia, Xiao Su, Xiao Tians, dan energi 8.000 set formasi matahari sengit untuk melawan, energi ledakan takdir nasional kerajaan kegelapan Di Chen tidak dapat menembus sama sekali. Diblokir kembali. Ubah arah, lanjutkan. Teriak diri, berbalik dalam sekejap, dan menyerang ke arah di belakangnya. Di Yue pun tak segan-segan sekali lagi meledakkan takdir kekaisaran di bawah komandonya. Xiao Tians dan tiga lainnya juga melawan lagi. Kemudian diri dan yang lainnya mengubah arah dan terus menyerang. Ketika nasib negara kaisar kegelapan ketiga diledakkan, Xiao Tians, Tianxia, dan Xiao Su semuanya menderita luka serius. Namun pada akhirnya, ketiga kaisar kegelapan diri gagal untuk keluar dan masih terkepung di tengah. Xiao Tians menatap ketiga kaisar kegelapan yang telah mundur ke tengah dengan mata yang sangat dingin. Setelah kedua belah pihak bertabrakan 3 kali lagi, aura kaisar matahari, kaisar bulan, dan kaisar Chen turun drastis lagi. Senior Tianxia, waktu 2000 tahun telah berlalu, Xiao Tians tiba-tiba mengatakan ini kepada Tianxia. Seluruh dunia tercengang. Mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Xiao Tians dengan bingung dan bertanya, ada apa? Xiao Tians tersenyum pada dunia dan berkata, Senior, inilah waktunya untuk melihat seperti apa senjata modern. Senior, cepat pulihkan lukamu. Mungkin akan ada pertempuran besar nanti. Mendengar ini, dunia memandang Xiao Tians dengan lebih bingung, senjata modern. Xiao Tians tersenyum dan mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam dan memanipulasi energi lebih dari 8.000 set formasi matahari sengit untuk mengembangkan lusinan benteng modern langsung di dalam kehampaan. Dalam sekejap, lusinan Gatling emas raksasa, berkilau dengan cahaya keemasan dan terkondensasi seluruhnya dari energi formasi Liang, muncul di udara. Api! Teriak Xiao Tians. Tiba-tiba puluhan Gatling emas raksasa dan ribuan laras senapan mulai beroperasi. Untuk sesaat, semburan peluru emas menutupi 3 tubuh kaisar kegelapan di tengah. Dada-dada-dada. Dalam kehampaan, pukulan yang sangat mengejutkan dan keras bergema di seluruh tempat. Puluhan peluru emas menghantam ketiga orang diri dalam sekejap mata. Apa ini? Pertahanan. Teriak diri, dan perisai hitam dengan cepat terbentuk di depannya. Untuk menahan serangan peluru emas dari luar. Bang 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 bang. Setiap kali perisai gelap diri memblokir pemboman peluru emas, energi di dalamnya dikonsumsi 1 titik. Boom. Perisai gelap diri benar-benar terkoyak setelah bertahan lebih dari 10 detik. Lalu semburan peluru emas menyerang tubuh gelap diri. Bang 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 bang. Bahkan dengan kekuatan tubuh gelap kaisar matahari, dia akan terkena semburan peluru yang tak ada habisnya dan energi hitam akan tersebar. Serang. Diri meraung dan bergegas keluar lagi. Tubuh kegelapannya terus berubah, dan tangan kanannya berubah menjadi pedang hitam berukuran lebih dari 10 meter. Di Yue dan Di Chen juga sama. Dia mulai terus-menerus mengubah tubuhnya yang gelap, menghadapi semburan peluru, dan berdampak ke pinggiran. Jadi medan perang jauh di langit berubah menjadi puluhan benteng emas raksasa, menghancurkan 3 kaisar kegelapan yang tampak aneh. Dunia di satu sisi tercengang. Ini senjata modern. Begitu kuatnya. Matanya tertuju pada kaisar kegelapan yang sepenuhnya berubah menjadi 3 binatang yang terperangkap di tengah pengepungan. Boom. Dan setelah 3 kaisar kegelapan bertahan selama setengah menit. Tiba-tiba, tubuh gelap Di Chen menjadi yang pertama diblokir, dan diledakkan dengan keras. Mengikuti di belakang adalah tubuh gelap kaisar matahari dan kaisar Yue, yang juga diledakkan oleh semburan peluru tak berujung yang berisi energi terik matahari. Segera, tubuh gelap Di Sun, Di Yue, dan Di Chen memadat lagi. Namun, tepat setelah mereka bertiga bersatu kembali, semburan emas tak berujung lainnya mengikuti, membombardir masa lalu. Boom boom boom. Setengah menit kemudian, tubuh gelap ketiga kaisar kegelapan hancur berkeping-keping lagi. Berkali-kali, dan setiap kali tubuh gelap dari 3 kaisar kegelapan meledak, setelah mereka berkumpul kembali, aura mereka turun drastis. Berkali-kali, setelah meledak dan mengembun lagi dan lagi, aura kaisar matahari, kaisar bulan, dan kaisar Chen telah sepenuhnya turun ke tahap tengah 3 kesengsaraan, dan telah turun ke tingkat tahap awal 3 kesengsaraan. Kesengsaraan. Boom. Akhirnya, ketika tubuh gelap Di Chen meledak untuk ke-9 kalinya. Xiao Tians, Xiao Su, dan Tianxia memanfaatkan kesempatan itu, dan ketiganya bergabung untuk menghancurkan jalan gelap Di Chen dengan 1 pukulan. Tidak. Setelah jalan gelap Di Chen hancur total, dia mengeluarkan raungan yang melengking, sangat tidak mau, dan jatuh sepenuhnya.
Pada titik ini, setengah dari 4 kaisar kegelapan yang datang menyerang Tianxia telah jatuh. Hanya diri dan Ryue yang terluka parah yang tersisa. Dan jauh di dalam medan perang langit, lusinan gatling emas raksasa dipenuhi dengan energi matahari. Ribuan laras senjata yang berputar terus mengincar tubuh ketiga kaisar kegelapan. Aura diri dan Di Yue telah turun ke tingkat puncaknya pada tahap awal 3 kesengsaraan. Namun meski keduanya masih memiliki kekuatan bertarung 3 kesengsaraan, pada saat ini, keduanya merasa benar-benar putus asa. Bersambung.